Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami dan kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Selasa 22 Desember 2020, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat 2 sampai 4. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat 2 sampai 4. Judulnya adalah ketika Tuhan menyembuhkan, bagian yang ketiga, yakni orang yang bijak. Ketika Tuhan menyembuhkan, bagian yang ketiga, yakni orang yang bijak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, orang ketiga yang akan kita pelajari dalam kisah kesembuhan ini adalah istri Naaman. Istri Naaman. Tidak banyak catatan di dalam Alkitab, bahkan sedikit sekali nih ya. Tapi dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 dan 4 ini tersirat akan karakter dari istri Naaman. Bahwa dia adalah orang yang bijak. Orang yang bijak. Paling tidak ada 2 hal yang bisa meyakinkan kita bahwa istri Naaman ini adalah orang yang bijak. Yang pertama adalah bijak terhadap pelayannya. Kita baca ayat 2b sampai 3. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa yang namanya hamba atau pelayan ya, pelayan di kalimat ini itu bukan budak ya, bukan budak. Pelayan di sini bukan budak, tetapi seorang yang bersama-sama dengan nyonyanya, di sini istri Naaman, untuk membantu dalam pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan. Sebab kalau dikatakan budak atau budak perempuan tentunya, itu tentu dalam bahasa Ibrani yang akan disebut. Tapi di sini tidak disebut karena memang orang Israel ini, gadis Israel ini bukan budak. Walaupun di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pelayan. Perhatikan. Istri Naaman tidak terlihat memaksa untuk mengubah status gadis Israel itu. Kelihatan sekali di sini ya, tersirat bahwa istri Naaman tidak terlihat memaksa untuk mengubah status gadis Israel itu. Artinya dia tidak memaksa untuk gadis Israel ini menjadi budaknya. Tidak. Ya hanya sekedar hadir untuk melayani dia atau menemani dia. Dan melayani, membantu ketika dia membutuhkan. Ya sebatas itu. Jadi bukan budak yang dimiliki sepenuhnya oleh istri Naaman ini. Tidak ya. Jadi tidak dipaksa. Dengan kekuatannya bisa, karena dia kan istri panglima. Tapi dia tidak memakai itu. Dia tidak mau ya. Jadi ini tersirat bahwa istri Naaman tidak memaksa. Ya biarin statusnya ya begitu aja. Tidak perlu menjadi budaknya. Itu tindakan bijak Bapak Ibu. Itu tindakan bijak. Dia tidak perlu memaksa. Yang penting ada temannya, ada yang membantu ketika dia membutuhkan. Itu saja sudah cukup. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa melihat di sini adalah istri Naaman mau mendengar apa yang baik dan benar yang disampaikan oleh gadis Israel tersebut. Ini menarik, ini luar biasa ya. Seorang nyonya itu mau mendengar
dari gadis Israel yang di dalam bahasa Indonesia disebut pelayan ini mau mendengar sarannya. Jadi apa yang baik dan benar, dia mau mendengarkan. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Tidak mudah. Seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi tentunya, walaupun di dalam keluarga, tetapi karena status sosialnya tinggi, tentunya sulit untuk mendengar seorang gadis Israel yang rendahan itu. Tetapi nyatanya nyonya ini mau mendengarkan. Mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh gadis Israel. Inilah tindakan bijak seorang istri kepada pembantunya atau pelayannya atau orang yang dekat dengan dia. Ini tindakan bijak. Jadi contoh yang sangat baik istri Naaman ini. Dia bertindak bijak terhadap pelayannya. Bapak Ibu, kalau tidak bijak, pasti istri Naaman sekali lagi tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh gadis Israel itu. Yang kedua, bijak terhadap suaminya. Bijak terhadap suaminya. Mari kita perhatikan ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat ini memang jelas tentang Naaman, ya, tentang Naaman. Dia sudah mendengarkan saran gadis itu, lalu pergi kepada tuannya untuk menyampaikan saran itu. Tetapi dari mana dia mendengar? Dari mana dia mendengar? Itu pasti dari istrinya. Pasti dari istrinya. Karena gadis ini tidak berbicara kepada dia. Gadis ini tidak berbicara kepada Naaman, tapi kepada istri Naaman. Nah, Naaman pasti mendengar dari istrinya. Mengapa? Ya tentu istrinya ingin Naaman sembuh, ya, ingin Naaman sembuh. Inilah tindakan bijak. Tindakan bijak yang tidak diam saja ketika pasangannya itu mengalami kesulitan. Dia tidak diam saja, tapi bertindak bijak. Mana yang terbaik, mana yang bisa dilakukan oleh suaminya. Nah, kebetulan adalah saran dari gadis Israel itu, maka disampaikan. Ini tindakan bijak, karena sekali lagi ingin suaminya sembuh, pulih seperti sedia kala, tidak lagi najis oleh karena penyakit kustanya. Jadi jelas di sini Bapak Ibu bahwa istri Naaman ini telah bertindak bijak kepada pelayannya, kepada gadis Israel itu dan juga kepada suaminya. Dia telah bertindak bijak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Tentunya kita bisa meneladaninya. Untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita harus bertindak bijak. Ya, untuk menjadi berkat bagi orang lain, itu kita harus bertindak bijak. Baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Nah, bentuk dari atau sikap dari orang yang bertindak bijak supaya menjadi berkat bagi orang lain adalah siap menerima siapa saja. Siap menerima siapa saja tanpa membeda-bedakan. Bayangkan, andai kata seseorang, bahkan orang Kristen mungkin, membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Yang satu diterima, yang lain tidak. Itu sudah menjadi batu sandungan kan? Tidak bisa menjadi berkat. Itu tindakan tidak bijak. Jadi tindakan bijak ini jelas dinyatakan dengan siap menerima siapa saja. Tanpa harus membeda-bedakan. Nah, ini dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan kerendahan hati dan keterbukaan. Kalau kita menjadi orang yang rendah hati dan terbuka, maka kita siap untuk menerima siapa saja. Tanpa mempedulikan dia dari suku mana. Tanpa memedulikan dia punya banyak harta atau tidak. Tanpa mempedulikan pekerjaannya itu sebagai pimpinan atau buruh atau karyawan biasa. Tanpa mempedulikan status sosialnya. Tidak.
itu tidak dipedulikan. Karena dia siap untuk menerima siapa saja. Jadi diperlukan kerendahan hati dan keterbukaan untuk bisa menerima siapa saja. Karena itu adalah tindakan bijak. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah kita bisa menerima orang-orang lain? Sudahkah kita bisa menerima orang-orang yang mungkin lebih rendah dari kita, lebih tidak mampu dari kita? Sudahkah kita bisa menerima mereka? Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Tetapi untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus bertindak bijak, yaitu siap menerima orang lain. Yang kedua, selain siap menerima, itu juga harus menjadi informan yang baik. Menjadi informan yang baik, khususnya bagi keluarga tentunya. Jikalau ada informasi-informasi yang baik, ya kita sampaikan. Apalagi informasi-informasi yang membangun, itu harus kita sampaikan. Itulah orang yang bijak. Orang yang bijak. Mungkin lingkungan kita ini memerlukan sesuatu, dan kita mendapat informasi itu dari orang lain atau dari orang yang jauh dari lingkungan kita. Itu perlu kita sampaikan. Kalau kita bijak, perlu kita sampaikan supaya semuanya bisa maju. Bahkan keluarga kita yang terutama. Kalau ada informasi yang baik, bagaimana membangun perekonomian bagi keluarga, kita sampaikan. Itulah orang yang bijak, menginformasikan sesuatu yang baik dan benar kepada orang lain, khususnya keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, maukah Anda menjadi berkat bagi banyak orang? Saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari mau. Oleh sebab itu, mari kita bertindak bijak, terbuka, rendah hati, supaya kita bisa menerima orang lain yang berbeda dengan kita, yang mungkin lebih rendah daripada kita. Dan kita siap menjadi informan yang baik bagi orang-orang yang membutuhkan, supaya mereka juga bisa maju. Itulah cara kita bisa menjadi berkat. Intinya, hiduplah bijak, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan dari istri Naaman yang bertindak bijak. Bapa, kami juga rindu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami, ya Roh Kudus, untuk bertindak bijak sesuai dengan firman Tuhan yang kami pelajari ini. Kami sadar kami terbatas, tapi dengan kekuatan-Mu, ya Roh Kudus, kami akan sanggup melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.